This is imp- video. Sampaikan ternyata ya mereka pun sudah berusaha untuk menyusupkan akidah dan keyakinannya. Mari kita dengarkan. Tenang, kawin kontrak itu dipergunakan boleh, tapi untuk saat-saat yang darurat, bukan untuk bisnis semata seperti ini. Ini sinetron loh. Namun perlu digarisbawahi, di luar jalur kedua tokoh di atas, pada pertengahan 80-an muncul Jalaluddin Rahmat sebagai cendekiawan Syiah. Namun seiring berhasilnya revolusi Islam di Iran, sejak 81 gelombang pengiriman mahasiswa ke QUM mulai semakin intensif. Generasi alumni QUM kedua inilah yang sekarang banyak memimpin yayasan Syiah dan menjadi pelopor gerakan Syiah di Indonesia. Ini tidak saya kutip semua, saya langsung pada bagian yang paling penting. Maaf saya bacakan. Kini gerakan Syiah di Indonesia diorganisir oleh Islamic Cultural Center, dipimpin Syekh Muhsin Hakimullah, yang datang langsung dari Iran. Secara formal organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. ICC Jakarta di bawah kendali dan pengawasan langsung Supreme Cultural Revolution Council Iran. Ini yang nulis BIN ya. Yang nulis wakil kepala BIN. Nah, ini yang bagian yang paling bahaya. Dewasa ini dalam subjudul Marja' at-Taqlid dan Sayap Militer Syiah. Dewasa ini Syiah Indonesia sedang berupaya membuat lembaga yang disebut Marja' at-Taqlid, sebuah institusi kepemimpinan agama yang sangat terpusat, diisi oleh ulama-ulama Syiah terkemuka dan memiliki otoritas penuh untuk pembentukan pemerintah dan konstitusi Islam. Maksudnya konstitusi Syiah. Di beberapa negara yang masuk dalam Kaukus Persia, ini bahasanya Kaukus Persia. Kalau menurut bahasanya Syiah, wilayatul faqih. Jadi mereka punya, nanti silakan dibuka juga apa itu wilayatul faqih. Wilayatul faqih adalah wilayah kekuasaan yang semuanya menjadikan Ali Khamenei sebagai pimpinan. Ya. Jadi Syiah di Libanon itu tunduk kepada Ali Khamenei, Syiah di Suriah, Syiah di Yaman, Syiah di Pakistan, di Afghanistan, di Indonesia, semua menjadikan Ali Khamenei sebagai pimpinan tertinggi. Nah, Indonesia sedang dirintis untuk bisa menjadi sebuah negara. Nah, di beberapa negara yang masuk dalam Kaukus Persia, lembaga itu telah berdiri kokoh dan memainkan peran yang efektif dengan kepemimpinan yang sangat kuat. Di Irak misalnya, lembaga Marja' at-Taqlid dipimpin oleh Ayatullah Agung Ali Al-Sistani. Lembaga Marja' at-Taqlid selain berfungsi menyusun dan mempersiapkan prioritas pemerintah, termasuk pembentukan sayap militer yang disebut Maktab atau Lajnah Askariyah. Jadi mereka punya sayap militer. Nah, bagi teman-teman yang asalnya Jawa Timur, itu di Yapi Bangil dan di Jember, itu pelatihnya dari marinir. Dan sudah beberapa kali ini peringatan Asyura dilakukan di Lantamal. Ya. Saya tanggal 27 September kemarin, beberapa ulama dan para ustadz saya ikut untuk menemani menghadap ke kantor Kemenak di Jawa Tengah. Saya sampaikan semua apa yang saya tahu tentang Syiah. Jawabannya cuma satu, mohon maaf, kami tidak bisa melarang kegiatan mereka karena secara hukum mereka tidak ada pelanggaran satupun. Ya. Maka kemudian saya sampaikan, Bapak wakil dari Kemenak, saya sampaikan, saya berangkat ke sini dengan niat husnudzon, mudah-mudahan Bapak tidak seperti menteri Bapak. Karena menteri Bapak telah mengizinkan Ahlul Bait Indonesia, ini organisasi Syiah di bawah pimpinan Hasan Al-Idrus, mengadakan musyawarah nasional yang pembukaannya diresmikan oleh Menteri Agama di Auditorium HM Rashidi, kantor Kemenak Jakarta. Ya, kantor Kemenak Jakarta. Itu muktamar Syiah se-Indonesia dilakukan di kantor Menteri Agama. Maka kalau Bapak sekarang mendukung Syiah, saya nggak kaget. Tadinya saya husnudzon, rupanya Bapak sama saja. Sudah. Assalamualaikum.
Nah, ini. Jadi aparat polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena secara hukum tidak ada pelanggaran. Yang 5 sudah. Ya. Ini caranya, yang bagian paling akhir ya, insya Allah mudah-mudahan ini cukup. Inilah gerakan Syiah itu seperti ini. Visinya negara Syiah Indonesia. Gerakan pendidikan dan gerakan agamaan, itu caranya. Mereka mendirikan publishing, percetakan yang paling besar Mizan, Lentera, dan sebagainya. Ya. Ini 5 fase. Sekarang ini sudah sampai fase kedua atau ketiga. Ya. Sudah 30 tahun mereka menyembunyikan keyakinannya dan mereka sekarang sudah terang-terangan. Sudah terang-terangan. Ya. 5 fase. Ya. Inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu gambaran bagaimana kesesatan Syiah dan bagaimana bahayanya Syiah. Satu lagi video akan saya sampaikan. Ternyata ya, mereka pun sudah berusaha untuk menyusupkan akidah dan keyakinannya. Mari kita dengarkan. Tenang, kawin kontrak itu dipergunakan boleh, tapi untuk saat-saat yang darurat, bukan untuk bisnis semata seperti ini. Ini sinetron loh. Saya ulangi ya. Coba perhatikan, ini sudah ada sinetron yang kayak gini ini. Tenang, kawin kontrak itu dipergunakan boleh, tapi untuk saat-saat yang darurat, bukan untuk bisnis semata seperti ini. Lagi pula, nikah itu harus menjadi niat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya. Nah. Jadi, mungkin orang, maaf sebentar, mungkin antum semua kok dapat-dapatnya gitu ya. Ya. Sampai seperti itu, nyusupinnya itu ya. Sekarang baru satu kalimat itu, mungkin nanti. Masya Allah. Ya. Perhatikan ini beberapa cuplikan ya. Ketika ada Bapak Presiden Jokowi mengatakan, kalau ada PKI, saya gebuk. Ya. Ini Pak PKI-nya. Dari anaknya aja. Dari jumlah orang tuanya yang saya setelah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta. Belum cucunya, anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Berarti 20 jutaan ya, gitu ya. Dan dengan potensi sebanyak itu, apa yang Anda akan harapkan? Institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan, tapi ideologi nggak bisa, paham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Ya, tidak bisa. Nah, institusi itu bisa dipasung, bisa dihancurkan, tapi paham tidak bisa, ideologi tidak bisa. Yang ngomong ini orang anaknya PKI.